iman itu ada pokok asalnya, ada cabangnya. Pokok iman, asal iman di dalam kolbu. Di dalam kolbu. Kolbu itu hati. Hati itu bukan jantung ya. Jantung itu berkaitan dengan kolbu, tapi dia bukan kolbu. Apalagi liver, bukan itu. Kita nggak membahas tentang fisik, kita membahas tentang rohani. Nah, yang beriman di dalam, yang percaya, yang kesel, yang senang, yang bahagia, itu dia. Yang merasakan itu yang disebut kolbu. Itu yang disebut kolbu. Si kolbu ini, jika dia percaya bulat-bulat kepada Allah, tidak ada rasa ragu sedikit pun, baru dia disebut mukmin. Ya. Dan kita nggak usah pakai dalil macam-macam, ya. Dalilnya nggak usah aneh-aneh. Tidak usah mendalilkan Allah dengan alam yang fana. Alam ini fana, Allah itu baqa. Nggak level mendalilkan Allah dengan alam yang fana. Dalilkan Allah dengan nikmat Allah itu sendiri, dengan sifat Allah itu sendiri. Jadi kalau kitab hadis 10 itu dibagi dua, disebut 6 kitab lalu tambahan 4 kitab. 6 kitab itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Sunan di situ bukan Sunan Kalijogo, bukan. Sunan itu jamak daripada sunnah. Jamak daripada sunnah. Sunnah di situ artinya hadis, bukan sunnah yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan enggak apa, bukan. Sunnah artinya di situ hadis. Ya. Imam Al-Baihaqi itu nomor yang ke-10-nya. Kitab hadis itu ratusan, bahkan ribuan, tapi yang matan itu teks utama, teks induk itu ada sekitar 100-an, dan Imam Al-Baihaqi yang nomor 10-nya. Nah, ini kitabnya Syu'abul Iman, lihatin aja lah ya. Dan ini ikhtisarnya diikhtisar oleh Imam Abul Ma'ali Omar bin Abdurrahman Al-Quzwaini. Beliau 3 abad setelah Imam Baihaqi. Jadi kalau Imam Baihaqi wafat 458, beliau ini 699. Ya. Oh, 2 abad ya, 2 abad. Tapi lahirnya 384. Abad keempat, yang ini abad ke-7, maka saya ngitungnya 3 abad. Ya. Jadi apa kata Imam Abul Ma'ali Omar bin Abdurrahman Al-Quzwaini? Jadi beliau bercerita tentang kitab ini. Faqad taqarrara min Sayyidina wa Maulana nadir biladihi wa nasihi ibadihi wa allamati zamanihi ya, wa ajubati awani syamsil millah wa din Muhammad bin Qasim bin Abdullah Al-Malihi Al-Mizzi. Jadi beliau mengatakan, guruku berkali-kali meminta. Guru itu boleh dipanggil dengan gelar Sayyidina, Maulana, Sayyidi, Syekh. Ini beliau ahli hadis, beliau ahli sunnah, ahli hadis paling mengerti masalah ini, dan mereka menyebut gurunya Sayyidina wa Maulana. Ya, itu boleh. Sayyidi, Syekh itu boleh. Ya, Tuan Syekh itu artinya. Siapakah itu? Imam Al-Mizzi. Bapak Ibu, saudara-saudari kemuliaan Allah, Al-Mizzi ini guru di Damaskus, guru besar hadis di Damaskus. Damaskus sekarang masuk ke negara Suriah yang habis konflik ISIS, dan alhamdulillah masih bertahan. Tapi hancur, negaranya hancur. Negaranya hancur lebur. Makanya kita jangan main-main dalam masalah bab jihad. Jihad itu salah dikit jadi jahat, tapi kalau benar langsung jihad fisabilillah, jadi mujahid. Dan saya salah satu mimpi saya adalah menjadi mujahid, tapi bukan jadi orang yang jahat. Ya, bukan membunuh sesama muslim. Karena di kitab ini ada satu pasal mengenai fi man kaffara musliman.
orang yang mengkafirkan sesama muslim, dan itu yang ditakuti beliau terjadi hari ini. Sesama muslim mengkafirkan muslim yang lain. Di kitab ini diceritakan bahwa Imam Al-Mizzi, guru besar hadis di Damaskus, berkali-kali bertanya mengenai masalah ini, dan kemudian mengajarkan beliau Imam Abul Ma'ali ini kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan Bapak Ibu, percaya atau tidak, Imam Mizzi itu hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan 10 kitab hadis yang saya ceritakan itu dihafal semua. Dihafal semua. Jadi kalau kita bacakan satu hadis, dia lebih detail daripada Google. Google itu kalau kita masukin satu input, satu kata, yang nggak kita cari pun muncul. Kalau yang digelari Al-Hafiz di zaman dahulu, dia hanya menjawab hadis yang pas, hadis yang tepat. Maka Al-Hafiz afdal min Google. Seorang hafiz hadis lebih kuat hafalannya, lebih bagus, lebih tajam daripada Google, daripada aplikasi. Saya punya beberapa aplikasi hadis, di situ ada 1000, 2000, ada yang 10.000 kitab, dan tidak ada yang sehebat Imam Al-Mizzi. Imam Mizzi punya murid, muridnya ini 2 kelompok, sama-sama berkembang di kalangan Ahlussunnah. Satu kelompok Ahlussunnah Asy'ariyah, yang sekarang mirip di Indonesia dengan NU atau Muhammadiyah, dan yang kedua yang mengaku Ahlussunnah tapi berbeda dengan Ahlussunnah yang kebanyakan, yaitu Ibnu Taimiyah yang sekarang menjadi Imam Salafi. Itu murid beliau semua, murid Imam Al-Mizzi, ya. Al-Mizzi, ya. Tidak ada nama anak kita Mizzi, ya. Nah, ini nama beliau Al-Mizzi. Beliau ini membacakan hadis kepada Abul Ma'ali, Umar Al-Quzwaini, hadis ini, dan berulang-ulang. Apa yang dibacakan oleh beliau? Qala Rasulullah SAW, al-iman bid'u wa sittuna au bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 lebih atau 70 lebih cabang. A'laha, yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Jadi iman paling tinggi, itu yang jadi judul jadi majelis ini, kajian tauhid. A'laha fa'arfa'uha wa afdaluha, yang paling tinggi, yang paling afdal, yang paling utama. Qaulu la ilaha illallah, engkau mengatakan la ilaha illallah. Maka orang yang paling mulia hari ini, orang yang paling mengerti la ilaha illallah dan paling banyak membaca la ilaha illallah. Mengerti ilmu, membaca berarti wiridan, beramal. Lebih tinggi mana orang yang berwirid dengan orang yang mengerti? Lebih tinggi orang yang mengerti. Maka nanti ada satu riwayat, dan itu riwayat pertama yang dibaca setelah ini, mengenai ilmu tentang la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit thariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah iman itu membuang duri dari jalan. Apa maksudnya? Itu orang beriman gak tuh? Hah? Masjid dibom, bayangin coba. 2019 di Mesir, daerah Sinai, ada satu masjid, itu masjid ahli zikir, tarekat Syadziliyah. Orang Jumatan dibom, padahal Jumatan tuh ada anak kecil, ada hafiz Quran yang jadi imam. Itu azan baca la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bagi mereka masih kurang. Karena di tempat itu dibuat maulid, dibuat kajian-kajian tasawuf. Bagi kelompok ekstrim ini, masjid itu masjid tauhid, masjid syirik, dan mesti dihancurkan. Dan saya nggak tahu dosa mereka seperti apa, karena Nabi SAW mengatakan, jangankan di masjid,
Di jalan pun kita nggak mau ada orang terluka. Itu orang siapa aja, mau muslim, non muslim, yang penting tidak ada orang terluka di jalan, itu antum ada imannya. Ya. Jadi cek iman paling rendah apa? Adakah rasa sayang kepada umat manusia? Itu iman paling rendah. Maka orang yang paling tidak beriman itu orang yang ingin merusak dan menghancurkan orang lain. Ingin nyakitin orang lain. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Lalu Nabi kasih contoh, al haya, rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis ini tidak menyebutkan dengan detail 60 berapa atau 70 berapa. Maka dari 6 jilid kitab beliau itu mengumpulkan sekitar 77 cabang iman. Jadi kalau kita mengaku beriman, tinggal dicek indikatornya. Dari 77 itu sudah ada belum? Maka kamalul iman bi kamali hadzal adad, ya. Maka sempurnanya iman seseorang jika dia sempurna mengambil yang 77 itu. Cara ngeceknya di situ, ya. Itulah yang disebut orang-orang yang bertauhid. Lalu beliau memulai, ya, ini ringkasannya. Bapak Ibu, ini kalau mau masuk ke bab pertama, beliau membahasnya segini. Mau masuk bab pertama, segini. Mukadimahnya. Ngajinya keribat. Waktu kita pendek sekali, maka kita cari kitab yang pas, ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengarang kitab ini Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. Lalu peringkas kitab ini Abul Ma'ali Umar bin Abdurrahman Al-Quzwaini, dan guru-guru kami yang mengijazahkan kitab ini yang sampai kepada beliau dan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam Abul Ma'ali Al-Quzwaini menyebutkan daftar guru-gurunya, ya, lalu saya tidak usah sebutkan, maka kita cukup mengatakan bisanadina al-mutasil ilaihi qala al-awwal min syu'abil iman. Cabang iman paling utama. Apa itu? Al-imanu billah. Percaya kepada Allah. Jadi ini dimulai ternyata dengan rukun iman yang 6. Khusus malam ini kita bacakan 6-6-nya. Insya Allah, ya. Berdasarkan ayat Al-Quran, potongan dari surah Al-Baqarah ayat 285, ya, amanah Rasul, lalu ada kalimat di tengah, wal mu'minun, dan orang-orang beriman, kullun amana billah. Mereka percaya kepada Allah. Di pertemuan pertama di kajian kitab Imam Al-Junaid, saya sudah membahas bahwa iman itu ada pokok asalnya, ada cabangnya. Pokok iman, asal iman di dalam kolbu. Di dalam kolbu. Kolbu itu hati. Hati itu bukan jantung, ya. Jantung itu berkaitan dengan kolbu, tapi dia bukan kolbu. Apalagi liver, bukan itu. Kita nggak membahas tentang fisik, kita membahas tentang rohani. Nah, yang beriman di dalam, yang percaya, yang kesel, yang senang, yang bahagia, itu dia. Yang merasakan itu yang disebut kolbu. Itu yang disebut kolbu. Si kolbu ini, jika dia percaya bulat-bulat kepada Allah, tidak ada rasa ragu sedikit pun, baru dia disebut mukmin. Ya. Dan kita nggak usah pakai dalil macam-macam, ya. Dalilnya nggak usah aneh-aneh. Tidak usah mendalilkan Allah dengan alam yang fana. Alam ini fana, Allah itu baqa. Nggak level mendalilkan Allah dengan alam yang fana. Dalilkan Allah dengan nikmat Allah itu sendiri, dengan sifat Allah itu sendiri. Ya.
Di surat An-Nisa ayat 136 ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, perbaharuilah imanmu kepada Allah. Berarti kajian iman mesti selalu ada, meskipun saya mengatakan saya sudah beriman. Ya. Kenapa? Karena banyak hari ini orang-orang yang geser iman cukup dengan TikTok. Jadi muncul kajian di TikTok, cukup isu politik orang bisa salah memahami iman. Dikira berbeda faham dengan yang dikalamkan di TikTok itu, nanti beda iman. Beda faham dengan orang yang ada dalam kajian-kajian tertentu dianggap beda iman, dan itu tidak benar. Ya, al-iman itu sederhana sekali. Al-iman tasdik bil qalbi, percaya kepada Allah. Saya yakin yang di depan saya semuanya percaya kepada Allah. Benar percaya kepada Allah? Benar? Serius? Ya sudah cukup. Ya. Namun kalau kajian ma'rifat itu beda memang. Ada tambahannya supaya iman itu kuat, nanti diterjemahkan apa makna syahadat. Syahadat lisan, syahadat akal, syahadat kolbu, itu beda-beda. Namun itu kajian tasawuf, saya nggak masuk ke sana dulu, ya. Kita ngaji akidah yang standar dulu, ya. Takutnya nanti habis di situ, waktunya habis di situ. Dan kitab ini saya suka, kenapa? Karena dia ditulis dengan metode ahli hadis digabung dengan ilmu akidah. Jadi baca kitab ini dapat dua ilmu, dapat hadisnya, dapat bab imannya, gitu ya. Kalau Allah berkalam, wajib nggak? Wajib nggak dilakukan? Wajib. Ketika Allah mengatakan aminu billah, perbaharui imanmu kepada Allah, maka mempelajari ilmu iman wajib. Bedakan iman dengan tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu dibuat oleh imam, para imam. Sedangkan iman itu di Quran. Maka yang terjadi antara Salafi hari ini, Asy'ari, NU, Muhammadiyah, Wahabi, itu perbedaan ilmu tauhid, bukan perbedaan iman. Antara tarekat dengan tarekat tertentu, partai Islam, partai Islam ada berapa tuh? Imannya sama, mungkin tauhidnya yang berbeda. Cara mereka bertauhid yang berbeda. Contoh, di masa Rasulullah apakah ada pembagian tauhid menjadi 2, 3, 4? Ada nggak? Tauhid uluhiyah, rububiyah, nggak ada. Ada nggak? Nggak tahu ya. Emang nggak ada. Di Quran itu umum sekali, wa ilahukum ilahu wahid, kul huwallahu ahad, selesai. Nggak perlu pakai teori macam-macam. Hari ini kajian tauhid ada yang mempermudah kajian iman, ada yang mempersulit orang memahami iman. Pengennya yang mana? Yang mudah. Yang mudah percaya, sudah cukup. Bagaimana pembagian uluhiyah, rububiyah, asma sifat? Itu versi Salafi, Wahabi. Kajian sifat 20 versi Asy'ari. Itu ilmu tauhid, bukan iman. Bisa dibedakan? Jadi bolehkah saya berbeda dengan Ustadz Fulan, Syekh Fulan? Dia pakai ilmu A, ilmu B, ilmu Imam Fulan, dan saya nggak ngikut itu, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu bukan ilmu dari Allah, itu ilmu ijtihad, hasil jeripayah seorang imam atau beberapa imam atau sekelompok umat Islam. Jika berbeda dengan kelompok itu, bukan berbeda dengan Allah dan Rasulullah. Karena hari ini orang ngotot, inilah kajian ilmu Allah, ilmu Rasulullah, inilah kata Allah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita beda sama dia, beda sama Allah dan Rasul, itu namanya memperkosa Tuhan. Ya, Allah nggak ridho digituin. Ya, suka-suka mengambil nama Allah untuk kepentingan kelompoknya, dan kita tidak meridho itu. Ya. Lalu beliau membacakan hadis, ya, menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan berperang di masa Rasulullah, karena itu musim perang, sampai mereka
berkata la ilaha illallah. Nah, karena perbedaan ilmu iman, ilmu tauhid, orang yang sudah baca la ilaha illallah nggak diukir kelompok yang lain. Ini yang saya berkali-kali sampaikan Bapak Ibu, hati-hati naruh anak di pesantren hari ini, karena belum semua pesantren sadar bahwa kitab yang diajarkan itu kitab takfiri, kitab yang mengkafirkan sesama umat Islam. Takfiri, apa istilahnya? Takfiri. Jadi ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan, dijadikan kitab akidah di salah satu pesantren. Saya sudah sampaikan ke beberapa gurunya, semoga mereka musyawarahkan itu. Jadi di situ disebutkan bahwa bertawassul. Tahu tawassul? Lalu tabarruk, ngambil berkah, ada rambut Nabi kita celup, kita minum, atau tabarruk dengan orang soleh. Apa kata dia? Itu asyirk al-akbar, syirik besar. Saya urut-urut, kenapa ya di Mesir masjid Jumatan dibom? Ternyata masalahnya itu. Belum lama ini di Pakistan. Bapak Ibu tahu di Pakistan ada bekas Taliban, tukang cukur 5 orang dibunuh karena tukang cukur itu motongin jenggot, Pak. Tukang cukurnya dibunuh. Gimana antum yang gak berjenggot tuh? Hah? Bisa pulang-pulang mati tuh. Yang selamat paling 1, 2, 3 atau berapa tuh yang punya jenggot? Ah, Pak dokter nggak selamat ini. Tuh nggak selamat tuh dari situ. Punya jenggot, Pak? Oh, ada. Apa urusannya jenggot dengan masalah iman? Hadis yang menyebutkan khaliful yahud bil lihya, berbedalah khaliful musyrikin bil lihya, berbedalah terhadap orang musyrik dengan jenggot. Itu hadis. Atau khalifu ahlul kitab, ada beberapa redaksi, berbeda ahli kitab dengan jenggot. Hadis itu nggak masuk bab iman. Coba lihat Imam Bukhari, nggak masukin ke bab iman. Imam Bukhari memasukkannya ke dalam bab az-zina wal libas, performan, gaya. Az-zina itu artinya gaya, model. Wal libas, pakaian. Loh, harinya masuk loh, Pak. Itu Pakistan tuh, ya. Masya Allah. Jadi karena berbeda faham tentang ilmu tauhid, maka saya menyarankan jangan terlalu mensucikan ilmu para ulama. Ulama itu bukan nabi. Kita takzim ke ulama, maka saya mengajarkan ilmu mesti bersanad, bersilsilah. Tapi kita cek, jika ada yang keliru dari tokoh-tokoh ini, mesti kita kembalikan kepada asalnya. Oh, ini Syekh Saleh Fauzan loh, ulama di Saudi loh. Itu urusannya apa kalau ulama Saudi? Ya, emang kita nggak punya ulama di sini? Emang di Mesir nggak ada ulama? Di Damaskus nggak ada ulama? Ada semua ulama. Mereka berbeda faham, tapi ini sudah bahaya. Ini sudah bahaya. Bayangkan Pak, di kitab yang sama disebutkan bermaulid itu sama dengan menyerupai dengan kelompok Nasrani dalam Natal. Ini pada buat maulid nggak nih? Masjid ini pada maulid kan? Masjid ini dianggap sama dengan Nasrani yang mengadakan perayaan Natal. Itu berarti kitab, bukan kitab iman, itu cuma ilmu tentang tauhid, tapi ilmunya keliru. Jadi tauhid tidak salah, tapi ilmu tentang tauhid bisa salah. Iman tidak salah, yang salah itu ilmu-ilmu tentang itu. Ya. Maka benarlah imam kita terdahulu mengatakan fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan kamu sedang belajar kepada siapa. Ya, siapa gurumu supaya nggak salah nanti mengkafir-kafirkan orang. Jadi kalau Saleh Fauzan itu mengatakan ente baca la ilaha illallah tapi bikin maulid, ente baca Allah tapi tawassul, itu tidak sah la ilaha illallahnya. Tega kan dia? Itu bahaya itu. Masjid ini bisa jadi ancaman nanti, ya. Cuma karena beda isu politik, beda pilihan, nanti bisa beda iman loh Pak. Kalau versi mereka, ya. Padahal di zaman Rasulullah SAW tidak ada demokrasi, dia tidak ada juga monarki.
Rasulullah itu tidak mengajarkan demokrasi dan monarki, maka itu boleh-boleh dua-duanya. Ya, dua-duanya boleh ya. Nanti jangan paksa-paksa ustadz loh Pak. Ustadz tolonglah, kasih tahulah ustadz milih siapa, biar kami tahu milih siapa. Nah, itu namanya jamaah jadi setan tuh, tukang goda. Ulama itu milik umat. Umat itu ada yang pro dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan kemudian goda-godain ustadz. Ya, kadang ustadznya tergoda juga tuh ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau ada yang ustadz yang memilih ya, dan mendeklarasikan pilihannya, terserah dia ya. Ini kan banyak nih, pusat-pusatnya di sini semua nih Pak ya. Pas kita lewat tadi senyum-senyum aja, kita ngeliat mereka senyum sendiri gitu bannernya. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah taala. Siapa yang baca la ilaha illallah, maka dirinya, darahnya terjaga. Maka yang merusak, mengganggu orang yang baca la ilaha illallah ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini musim perang. Kalau musim damai, Nabi SAW mengatakan hal yang lain. Man qatala mu'ahadan lam yashum ra'ihatal jannah, hadis Bukhari. Siapa yang membunuh non muslim tapi dia di dalam negeri yang dijaga, mu'ahad dalam perjanjian, bisa negara damai, bisa negara kita ini disebut mu'ahad, maka non muslim tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu sama sekali. Siapa yang mengganggu mereka, lam yashum ra'ihatal jannah, tidak mencium bau surga. Ganggu non muslim gak cium bau surga, gimana ganggu sesama muslim ya? Betapa jauhnya dia. Itu orang-orang yang ngebom dirinya untuk dan mengebom di pusat-pusat orang-orang yang ada orang Islam di situ. Saya bersumpah dengan nama Allah, Anda tidak akan mencium bau surga selama-lamanya ya, sampai dia tobat ya. Harus tobat, kalau nggak tobat nggak akan bisa. Karena non muslim pun diganggu nggak cium bau surga, dan bau surga dicium 500 tahun perjalanan. Jadi dari padang mahsyar, mauqif namanya, ke surga itu ribuan tahun. Kalau orang sudah mendekati 500 tahun perjalanan baru kecium bau surga, baru hilang lelah dia di mahsyar. Dan orang ini nggak akan mencium, apalagi mengganggu sesama muslim, membunuh sesama muslim ya. Illa bihaqqihi wa hisabu 'ala Allah, kecuali yang masuk kepada bab qisas dan hukumnya sudah ada dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua yang disebutkan dalam bab ini, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu fi sahih Muslim, dalam hadis Muslim. Man mata wa huwa ya'lam, siapa yang mati dan dia punya ilmu, wa huwa ya'lam. Ya, ini kabar gembira bagi mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian punya orang tua atau saudara meninggal tapi dia nggak baca apa-apa. Ada yang mengalami itu? Saudaranya, orang tuanya, kakeknya, neneknya meninggal tapi dia nggak baca apa-apa. Apakah dia husnul khotimah? Jadi ada seorang jemaah datang kepada saya dan dia mengeluhkan itu dan menangis. Dia lihat orang tuanya meninggal, nggak baca la ilaha illallah. Saya bacakanlah hadis ini. Man mata wa huwa ya'lam, siapa yang meninggal dan dia tahu ilmu tentang la ilaha illallah, dia pernah belajar ilmu tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Mudah tuh masuk surga? Nggak seperti yang diceritakan banyak orang, masuk surga itu sulit. Gampang masuk surga? Gampang tuh? Coba baca la ilaha, apa maknanya? Tiada yang aku sembah kecuali Allah, udah masuk surga sudah. Maka siapapun yang baca begitu pasti masuk surga. Kalau orang baca begitu pasti dia belajar cara menyembah Allah. Meninggal dalam belajar, walaupun dia belum sholat dia sudah disebut mukmin. Masih ingat orang yang bunuh 100 orang dan yang 100-nya itu ulama? Dia belum sholat Pak, belum zakat, belum haji,
belum sedekah, baru ingin tobat, tapi sudah baca la ilaha illallah. Dia meninggal tengah jalan dan masuk surga. Masih ingat perempuan pelacur PSK? Ya, dia tahu Allah la ilaha illallah, Allah bismillahirrahmanirrahim, tahu. Dosanya banyak, cuma karena ngasih anjing masuk surga, Allah ampuni dia. Mudah sekali. Kenapa orang persulit? Allah memudahkan agama ini, kenapa ada orang mempersulit agama ini? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum, itu mengajarkan ilmu la ilaha illallah. Dan ilmu la ilaha illallah itu yang dikatakan Imam Ghazali, itulah ilmu tauhid yang diajarkan oleh ulama ahlus sunnah yang mereka sampai kepada kolbunya. Inilah yang saya kembangkan selama ini, dan ahli kolbu sekarang disebut sufi, ahli tasawuf. Ya, jadi kalau ingin tahu ilmu la ilaha illallah versi kolbu, kenapa? Karena dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, siapa yang baca la ilaha illallah, haramallahu, ya, Allah mengharamkan an-nar alaih. Allah mengharamkan neraka menyentuh dia. Tapi syaratnya di situ ada dua. Dia baca la ilaha min qalbihi atau min nafsihi, dari dalam kolbunya atau dari dalam jiwanya. Berarti ya'lam, yang berilmu itu otak kita atau kolbu kita? Kolbu. Maka ketika disebut wa huwa ya'lam, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengetahui, dia berilmu tentang itu, ilmu ini ada di kolbu. Dan ilmu kolbu yang mengajarkan siapa? Ahli fikih, ahli akidah, atau ahli tasawuf? Itu sebabnya tidak ada ahli tasawuf yang melanggar ilmu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada ajaran tasawuf yang melanggar ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Nggak mungkin. Kenapa? Imam Abu Mansur, ya, Abdul Qahir al-Baghdadi, ya, dalam kitab Al-Farqul Firaq dan Usuluddin, beliau menyebutkan dengan tegas, tidak mungkin akidah yang rusak nyatu dengan hati yang bening. Nggak mungkin. Akidahnya rusak, hatinya bening, itu nggak mungkin nyatu. Akidahnya mesti bersih, kolbunya mesti bening, baru nyatu. Baru wajilat qulubuhum, bergetar kolbu kalau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jika diurai ini Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau Allah, siapa yang mati dan dia bawa ilmu, berarti belajar ilmu hakikat la ilaha illallah hukumnya wajib atau sunat? Semoga ini, kajian ini bagian dari cara itu, dan semua majelis yang ada di sini semua untuk mengarah ke sana. Ya, amin rabbal alamin. Sehingga kita meninggal mati dalam la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini unik sekali. Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan lafaz dakhala. Dakhala bahasa Arab berarti telah masuk. Walaupun secara pemaknaan bisa diartikan pasti masuk, tapi secara bahasa, secara ilmu tasrif, perubahan kata, itu pasten. Pasten bahasa Arabnya madhi. Orang yang baca la ilallah dakhalal jannah, dia telah masuk surga. Maka ada surga sebelum surga. Surga di dunia, itmi'nanul qulub was sa'adah, ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Dan itu nggak mungkin didapat oleh orang yang baca la ilaha illallah. Mohon maaf, malam tahun baru main petasan itu senang, bukan bahagia. Ya, main nggak kemarin? Tapi nonton toh? Ya, sama aja. Wih, bagus ya gitu. Tapi cuma senang, orang-orang hanya senang, tapi dia belum tentu bahagia. Beda antara bahagia dengan senang. Ya, senang itu hanya nafsiyah, ya, nafsu. Kalau bahagia di dalam kolbu. Ya. Berdasarkan dalil ini, Bapak Ibu, wajib belajar ma'rifat la ilaha illallah. Dan ma'rifat la ilaha illallah bukan ujungnya nanti tambah sayang kepada makhluk Allah, tambah mengenal Allah. Jadi siapa yang belajar tauhid tapi nanti tambah keras, nanti dia kafir-kafirkan orang, berarti ilmu tauhid syaitani,
Itu tauhid syaitan, bukan tauhid al-Muhammadi, bukan tauhid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu tauhid yang menambah sayang kepada makhluk siapapun. Ya. Isya jam berapa? 7:30. Oh, kita baca hadis bab kedua. Jadi bab yang tadi itu ada 100 halaman di sini, tapi diringkas jadi 2 hadis. Diringkas jadi 2 hadis, ya. Kesimpulannya sederhana, iman ada di kolbu, lalu rukunnya harus dilafazkan, baru kemudian diamalkan. Nah, amalan itu dapat naik turun. Jadi yang disebut iman naik turun itu amalan. Kalau yang di kolbu boleh naik turun? Nggak boleh. Isu apapun, isu politik, isu kemanusiaan, isu Palestina, nggak boleh membuat iman di sini naik turun. Kalau antum berdonasi, berarti imannya lagi naik. Kalau nggak donasi, berarti imannya lagi turun. Zikir pagi sore, nggak zikir berarti iman yang di badannya lagi turun, tapi iman di sini nggak boleh turun. Turun iman di sini, orangnya zindik, fasik. Ya, ada orang bilang iman di sini nambah, berarti Tuhannya nambah. Itu nggak boleh. Ya, jadi iman kepada Allah di kolbu, dia cukup 1, nggak usah ditambah-tambah, nggak usah ditambah-tambah, dan sangat sederhana sekali. Nah, ini sebelum masuk bab 2, kalau sempat aja masuk bab 2 ini. Nanti presiden siapa yang terpilih sudah ada di ilmu Allah belum? Sudah? Benar. Allah dulu sekarang nanti sama nggak? Allah dulu sekarang nanti. Oke? Kita dulu sekarang nanti beda. Saya tahu setelah diberitahu. Allah tahu tanpa perlu diberitahu. Saya mengerti karena belajar, Allah mengerti tanpa belajar. Karena Allah itu sudah stagnan, karena maha sempurna, Allah tidak berubah-ubah. Siapa yang meyakini Allah berubah, iman dia belum selesai. Berarti ilmu dia belum, makrifat dia tentang Allah rusak. Ya, Allah bukan benda. Maka jika ada ayat yang menyebutkan Allah di atas aras, di langit, ayat itu tidak boleh dipahami secara benda, karena benda itu makhluk, Allah bukan makhluk. Maka kalimat Allah di langit, Allah di aras, hanya Allah yang tahu maknanya. Ya, hanya Allah yang tahu maknanya. Dan jika Allah berikan makna kepada ahlinya, dan itu tidak semua juga boleh dibagi. Maka memperdebatkan apakah Allah di langit, Allah di aras, itu buang-buang waktu. Itu buang-buang waktu. Bagaimana dengan hadis yang ada itu? Silakan lihat kajian-kajian yang lama, ternyata hadisnya banyak berbeda faham di situ. Ya, seorang budak perempuan datang, dibawa oleh tuannya, ditanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah perempuan ini beriman?" Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Itu satu riwayat. Dijawab fis sama, di langit. Di riwayat kedua, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah. Riwayat ketiga, "Atashhadina an la ilaha illallah?" Apa kamu bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah? Dia jawab, "Asyhadu an la ilaha illallah." Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada orang non muslim hari ini mengatakan Allah di langit, dia masuk Islam nggak? Gimana? Kawan kita non muslim hari ini mengatakan Tuhan Allah di langit, dia masuk Islam nggak? Tuh, orang awam aja mengerti. Lalu kenapa ada orang ngotot hari ini mengatakan bahwa Tuhan mesti di langit? Ya, ini baru satu hadis, ada 2 hadis lagi. Hadis yang kedua, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Siapa penciptamu? Dijawab Allah. Hadis ketiga, "Apakah engkau bersyahadat, bersaksi?" Dari 3 hadis itu mana yang dipakai? Yang pas dengan ilmu tauhid yang mana? Orang sah masuk Islam dengan bersyahadat atau bukan? Betul? Berarti hadis nomor 2 dan nomor
3. Maka nomor 2, nomor 3 menjelaskan makna aina Allah, bukan aina tempat. Ya, jadi kita nggak pakai hadis aina Allah, karena aina Allah ini mesti dijelaskan oleh hadis yang lain. Dan kalau ada orang otot mesti pakai hadis aina Allah, tanda dia nggak belajar hadis, udah gitu aja. Ya, kenapa? Riwayatnya banyak kok. Dari 3 hadis itu, mana yang paling pas dengan keilmuan? Karena ilmu menjelaskan hadis itu. Yaitu kedua dan yang ketiga. Baik, silakan azan. Baik, ini request dari pengurus. Ada tanya jawab? Ada yang mau nanya? Oke, fadhal. Baik, terima kasih Bu ya atas penjelasan kalimat tauhid. Bisa langsung dari jamaah laki-laki boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau nanya, kalau tadi dijelaskan kalau kalimat la ilaha illallah itu langsung masuk surga ya, tapi ada hadis yang bahwa perempuan yang ditanyakan kepada Nabi itu, seorang perempuan bergibah atau berbicara tentang tetangganya, terus kemudian Nabi menjawab dia masuk neraka gitu. Oke. Bagaimana itu? Gimana tuh ya? Iya, perbandingan. Bukan menggibah ya. Jadi ini pertanyaan bagus. Ada perempuan yang ahli sholat, tapi Nabi mengatakan dia masuk neraka. Hadis yang sama juga ada pada bab jihad. Ada seorang sahabat yang sudah banyak melawan dan membunuh orang-orang kafir. Itu ada di Bukhari Muslim. Tapi Nabi mengatakan la finnar, dia masuk neraka. Silakan dilihat ya di Sahih Bukhari. Sekarang Sahih Bukhari sudah ada ringkasannya, sudah ada bahasa Indonesianya. Itu Imam Bukhari nyarinya seumur hidup. Antum cukup baca, nggak sampai seumur hidup itu. Ya. Dan apa kata Nabi? Finnar, itu orang masuk neraka. Ternyata orang ini imannya nggak sampai ke dalam. Dia beramal itu cuma ingin disebut soleh. Yang kedua, beramal supaya disebut pejuang. Jadi nggak nyampe ke dalam. Ternyata ketika orang itu kesakitan, lalu mengatakan haus sakit, dan itu semua orang mengatakan teriak begitu. Dia nggak tahan dengan rasa sakitnya, dia ambil pisau di badannya dan dia tusuk. Ada satu lagi, nggak ada dia mengatakan sakit, dia langsung mati. Ada orang yang satu lagi jihad langsung mati. Orang bilang, ya Rasulullah, itu orang bodoh banyak, orang-orang kafir. Nabi bilang finnar. Masa sih? Sahabat masih bingung. Ternyata ketika meninggal, dicek di dalam jubahnya, dia sudah nyolong harta rampasan perang dari orang yang dibunuh. Padahal di zaman Bani Israel nggak boleh ngambil harta rampasan perang, baru dibolehkan di zaman Nabi Muhammad SAW, dan itu dikumpulkan bersama, dibagi sama-sama. Jadi belum tentu juga orang bawa-bawa simbol-simbol keagamaan itu betul-betul masuk ke dalam. Tapi itu bab hakikat. Dan itu cuma ada di tasawuf. Menghancurkan riya itu nggak ada ilmunya dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid sandar. Adanya ilmu tauhidnya ahli tasawuf. Yang dibid'ahkan orang hari ini. Ya, karena syaitan nggak ridho orang belajar ilmu tasawuf, nanti orang masuk surga semua. Ya. Masuk surga semua nanti. Coba bayangkan perempuan pelacur yang tadi ngasih minum, dia kan gak ada yang lihat, dikasih, makanya dia masuk surga. Karena dia tahu ini makhluk Allah, dia kasih. Perempuan yang jutek, judes, sholatnya banyak, Nabi bilang mampir dulu neraka. Gitu. Jadi itu bab tentang an-najah. Ini yang dikatakan Sayyidina Utsman nangis ketika Nabi wafat. Disapa oleh Umar gak jawab. Ada di hadis nomor 100 kesekian di sini. Lalu Umar lapor kepada Abu Bakar. Umar ini kan gurunya dua, Nabi SAW, lalu yang nerjemahin kalam Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka ngadulah Umar kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, itu ada apa tuh si Utsman tuh?
Saya baca salam kok dia nggak jawab. Apa dia menganggap saya munafik, kafir atau apa gitu ya? Apa jawaban Abu Bakar? Ayo kita langsung tanya aja. Tabayun langsung. Tabayun langsung. Ternyata Sayyidina Utsman nangis menanyakan masalah yang ini. Apa kata Sayyidina Utsman? Wahai Abu Bakar, ana fi syughlin, aku sedang memikirkan sesuatu yang berat, yang menyibukkan pikiranku. Apa itu? Najatul amr. Orang itu terbebas dari murka dan siksa Allah itu gimana caranya? Saya nggak sempat mempertanyakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata sahabat ada yang nggak pernah dengar satu ilmu dan sahabat lain dengar. Abu Bakar bilang, tenang, saya udah pernah dengar kok. Najatul amri la ilaha illallah, dengan kolbu. Gitu. Imam Baihaqi di sini ada yang unik. Beliau mengatakan apa? Iman itu, kalau saya tadi mengatakan iman itu pokoknya satu, yaitu di kolbu. Oleh Imam Baihaqi enggak, mesti ditambahkan ikrar, mesti ditambahkan. Jadi kalau orang iman di kolbu belum dia lafazkan, bagi Imam Baihaqi tidak sempurna, tidak sah. Tapi beliau menyelisihi ulama yang lain. Ya, jumhur ulama cukup kolbu, yang lain mengikut, ini cabang saja. Gitu Bang ya. Ya. Khair, ada lagi? Assalamualaikum Bu ya. Ya, assalamualaikum. Saya mau nanya, tapi mungkin tadi udah sedikit banyak beberapa terjawab ya, berkenaan dengan memperbarui iman seperti itu ya, karena mungkin tanpa ilmu banyak kita mungkin melakukan perbuatan yang ternyata tidak disadari sudah masuk ke kesyirikan ya, seperti itu. Itu seperti apa Bu ya, gambarannya untuk memperbaiki iman ini? Artinya mungkin banyak juga kelalaian gitu ya, mungkin pas lagi sholat nanti pas lagi waktunya libur sholat seperti itu, ini ternyata dijemput seperti itu. Dan yang kedua Bu ya, untuk yang non muslim ini ya, tadi ada, saya punya ini jadi sakit keras gitu ya, sampai tidak bisa ngomong karena mungkin sudah mau menuju sakaratul maut gitu. Jadi sempat ditalkin gitu, cuma nggak tahu tuh karena udah nggak bisa ngomong, jadi nggak ngerti apakah talkin itu bisa diterima atau enggak. Itu mungkin ada gambaran Bu ya untuk hal-hal seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pertama tadi, kita ini gampang lalai, padahal belajar ilmu iman ini wajib. Jangan khawatir, ini 3 hari ini saya baca hadis yang mau saya sebutkan ini sudah 3 kali Pak. Masih ingat Nabi pernah berkalam, tidurnya orang alim lebih baik daripada sholatnya orang jahil. Masih ingat? Karena orang yang alim, kalaupun tidur itu puncak kelalaian. Dia tetap disebut alim, dia tetap disebut berilmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau lagi tidur, ilmunya hilang nggak? Nggak hilang. Buktinya bangun tidur ingat lagi. Dan biasanya kalau rohaninya tajam, ke bawah ke alam mimpi. Maka sebelum tidur jangan pegang handphone segala macam ya, sebut nama Allah, nama Rasulullah. Kalau ingin ketemu Rasulullah, sholawat, baca nama Rasulullah sebelum tidur. Baca salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum, sampai tertidur. Sekali seumur hidup pasti ketemu Rasulullah SAW. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak murid saya, dan mereka ketemu Rasulullah SAW. Ya, cuma kalau bukannya Facebook ya, yang nanti mimpinya apa yang dilihat di Facebook. Ya bukannya di YouTube, nanti yang ditemui yang ada di dalam YouTube, ya mau apa lagi ya. Jadi yang mesti, yang tetap itu ilmu. Kalau kondisi hati jiwa bisa lalai Bang, nggak ada masalah. Jadi ini kabar gembira dari Allah SWT bahwa Allah memuliakan orang alim di puncak kelalaiannya. Dia tetap disebut berilmu. Seandainya orang yang lalai ini meninggal, maka dia masih disebut berilmu, la ilaha illallah ya. Jadi nggak ada masalah. Mengenai kelalaian kita istighfarkan kepada Allah SWT. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Ya, Allah pasti Maha Pengampun.
Makanya di dalam hadis tidak ada hadis ya Allah kekalkan zikirku, nggak ada. Yang ada cuma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku berzikir. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudariku bisa berzikir hari ini, berjamaah hari ini dan ngaji hari ini karena Allah sedang membantu kita. Ya, karena Allah sedang, dan beruntunglah orang yang dibantu oleh Allah dan dia sadar sedang dibantu. Tapi ini diuji lagi, habis dibantu dia ngerasa GR, kalau bukan karena saya nih, ya, ini sholatku ini ilmuku ya sudah, ini kena syirik khafi, kena syirik khafi, syirik tersembunyi. Oke ya, yang kedua tadi, orang yang sakit, mungkin non muslim ataupun orang dulunya nakal ya, terus ketika sakit dia tidak bisa ngomong, ditalkin, lihat isyarat matanya. Lihat isyarat matanya, jika dia begini berarti masuk. Ya, ini ilmu khusus talqin. Jadi kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, mereka nggak akan ingat apa-apa. Tapi ketika dikatakan baca Allah, la ilaha illallah, Allah pun cukup. Allah. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, Tuhanku Allah. Ya. Rabbi Allah, atau katakan Allah Ahad. Orang udah keluh, nggak bisa baca. Lalu dikasih isyarat matanya. Sudah dihitung beriman. Ya. Ada lagi? Satu lagi. Saudariku bernama Iva bertanya, kita umat Islam yang terakhir mengapa jadi umat yang terbelakang? Karena umat Islam yang dibahas hanya fikih dan ikhtilaf, akhirnya meninggalkan sains atau ilmu pengetahuan. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam agar menjadi maju, Pak Ustadz? Ini kalimat yang membuat orang Islam sering patah semangat dan mengambil jalan pintas. Kenapa umat Islam tidak maju? Bener, emang umat Islam gak maju? Majulah. Datanglah ke Abu Dhabi, ya kan? Lebih maju dari Eropa. Ya. Saya dapat kalam dari kawan saya, Buya, kita ini jangan jadi budak. Biarlah mereka menemukannya, kita yang pakai, katanya. Waduh, itu menghibur diri ya. Tapi saya nggak ngomong gitu, Bapak Ibu. Jangan sampai kalimat tadi, kok kita sibuk dengan khilafiyah, kok kita nggak ini. Loh, emang kalau di masjid saya harus ngajarin komputerisasi, saya harus mengajarkan digitalisasi, harus ngajarin cara melekul ini melekul itu. Ke beliau ngajinya nih, ke Pak Dokter. Enggak, justru Pak Dokter udah ngelewatin itu. Ini beliau ini dokter jantung, Pak, dan 3 spesialisasi. Udah ngelewatin kemajuan itu, sekarang pengen duduk di masjid. Jadi kita ini terlalu mudah dipatahin orang. Yang bisa bikin pesawat siapa, yo? Pak B.J. Habibie. Diakui di Jerman, Pak, ilmunya sampai hari ini dipakai. Oh, kok dulu Khwarizmi? Iya. Sekarang yang antum lihat di luar negeri itu semua efek dari mereka. Maka kemajuan mereka itu kemajuan umat Muhammad SAW. Umat Muhammad itu 2. Umat dakwah, umat ijabah. Umat yang belum menerima agama Nabi Yuna Muhammad SAW, tapi dia termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Berkat penemuan Ibnu Sina, Khawarizmi, Al-Jabar, itu sekarang mereka pakai. Antum pakai ini sekarang karena handphone. Itu penemuan siapa? Ya, Ibnul Haytham. Sekarang ini dikembangkan. Maka kemajuan itu, kalau ada orang sekarang menemukan suatu, lalu orang lain mengembangkan, hak ciptanya tetap pada yang pertama, toh? Jadi hari ini yang kita lihat itu semua kemajuan umat Muhammad SAW. Cuma ada yang mengikuti syariatnya, ada yang tidak. Saya begitu, Pak, memandangnya. Kalau pakai ilmu akidah begitu. Kalau pakai ilmu tasawuf lebih canggih lagi. Al-alam minni wa ana minallah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam ilham yang diterima oleh para aulia. Alam itu dariku. Semua penemuan-penemuan itu semua dari nurku. Al-ilmu nurun, ilmu itu nur. Maka ilmu mau handphone apa semua dari nur Nabi Muhammad SAW. Maka nur berarti ilmu. Nggak ada nur Nabi Muhammad SAW, alam ini nggak ada.
Maka dikatakan la taqumus sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak terjadi di dunia kiamat sampai tidak ada lagi nur yang berkata Allah Allah. Dalam ilmu tasawuf disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kajian Nur Muhammad itu nopang orang-orang yang menemukan kemajuan tapi lupa sama Allah. Ya. Indonesia maju kok, Pak. Cuma majunya belum rata, baru di Jakarta aja, di Bandung aja gitu, baru Surabaya doang. Indonesia ini terlalu besar, Bapak Ibu. Kemajuan Indonesia bukan di peradaban teknologi. Kemajuan Indonesia di peradaban rohani. Coba perhatikan, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Eropa besar. Besar Eropa, daratannya, itu mereka daratan semua, kecuali Inggris dan beberapa negara kecil. Itu negaranya lebih dari 30. Pecah. Mereka nggak bisa damai. Dan gengsinya tinggi. Saya ketemu orang Swiss, dia ngejekin orang Perancis. Poor country, gitu ngomongnya. Negara miskin, sok-sokan, gitu ya. Bangga-banggain Napoleon katanya, Napoleon Bonaparte, apalah itu. Jadi itu tetanggaan Pak, samping-sampingan itu. Ketemu orang Jerman ngejekin orang Swiss. Wah ya, Indonesia punya kemajuan kesadaran rohani bahwa kita ini orang manusia tadinya satu. Indonesia yang seluas Eropa, logikanya kalau nggak disatukan dengan daratan, harusnya kita ini sulit bersatu. Eropa masih di darat udah 30-an negara. Gimana dengan Indonesia? Terpisah dengan pulau-pulau, kok masih bisa satu? Itu kemajuan Bapak Ibu. Itu kemajuan. Jadi kemajuan itu jangan hanya dipahami teknologi, ini kan pakai teknologi semua. Teknologi semua. Indonesia sekarang udah mulai buat tank-tank baja kok, ya. Tapi memang karena negara ini terluas, untuk biaya demokrasi aja, ini pesta demokrasi Pak, satu orang berapa paling murah? Saya nyalek nih, satu orang berapa duit ngabisin? Kalau di Jakarta habis berapa? Ada 2M, 5M, 10M, ya Rob. Kalau di kampung Pak, 1M masih bisa. Saya baru dari Sumatera Barat, 2 Mas Raya, ya, yang jadi bupatinya masih muda, di bawah saya dikit umurnya. Ternyata keturunan kerajaan, 2 kali memimpin. 2 kali memimpin, dan partainya unik, satu-satunya partainya Bu Mega yang menang di situ. Wah, tapi orangnya Islami, sangat kuat sekali, ya. Itu di sana, ya Masya Allah. Mau maju, itu antara 500 dan 1M, 500 juta dan 1M, itu nyalek di kota, di kabupaten. Saya nggak tahu kalau di Jakarta. Ya, kita ini terlalu banyak habis untuk itu. Coba lihat Bapak Ibu, Uni Emirat Arab ada pemilihan nggak? Arab Saudi ada pemilihan nggak? Mesir ada pemilihan? Ada. Makanya Mesir sulit bangun karena dana habis untuk demokrasi, sama kayak kita. Sama kayak kita. Harusnya duit pesta demokrasi ini nggak tahu, harus ada undang-undang yang ngatur ini, bisa dipakai untuk bangun negeri. Nggak ada lagi orang miskin harusnya. Dengan 1 kali pesta demokrasi, itu nggak ada orang miskin 5 tahun. Duitnya tuh gimana caranya? Jadi nggak usah khawatir, jangan terlalu patah hati dikatakan kok Islam nggak maju. Islam maju kok. Yang nggak maju sebagian orang Islam. Islamnya maju. Inna dina indallahil Islam. Islam selalu maju. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam nggak pernah turun. Orang yang mengaku Islam yang dia turun. Kita ini belum pantas ngaku-ngaku benar-benar Islam. Maka jangan juga mengatakan Islam sekarang mundur, enggak. Yang mundur tuh ente, bukan Islamnya, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kajian ini Allah istiqamahkan kebaikan, amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna ya Allah mimman mata wa huwa ya'lam la ilaha illallah. Ya Allah, kami hanya memohon satu hal ya Allah. Jika engkau ambil nyawa kami, engkau pisahkan nyawa dengan badan kami,
matikan kami dalam ilmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.